Anda sedang mendengarkan acara Talkshow bersama Satgas COVID-19 UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur. Acara ini didukung oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Sisnet Radio dimanapun saja Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Masih di 90,5 FM ya, Sisnet Radio yang dipancarluaskan dari Jalan Merbabu nomor 69, Kampung Gunung Bawah, Manggar, Belitung Timur. Tepatnya di edisi Siaria 14 April 2020, Arin kembali hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Tepatnya di program talk show ya, bersama RSUD Kabupaten Belitung Timur di kesempatan pagi hari ini. Dan di kesempatan pagi hari ini juga nantinya kita bakalan memberikan kesempatan kepada pendengar Sisnet Radio yang pengen bertanya mengenai tema yang bakalan kita ulas mengenai pencegahan dini penularan COVID-19. Jadi untuk pendengar semuanya dimanapun saja Anda berada yang pengen bertanya mengenai COVID-19, nanti kita bakalan memberikan kesempatan untuk bergabung di via SMS ataupun di via telepon seperti biasanya di 085924946896. Di kesempatan pagi hari ini di studio kami sudah kedatangan narasumber kita ya. Kita perkenalkan dulu. Selamat pagi Bu Dokter. Ya. Pagi. Ya. Silakan dengan narasumber, dengan dokter siapa ini? Ibu siapa? Iya, saya Dokter Imelda Florencia, spesialis saraf, bekerja di RSUD Belitung Timur. Iya, ini kita hari ini bakal membahas tema mengenai pencegahan dini penularan COVID-19 ya Bu ya. Iya, betul. Iya, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit nih terlebih dahulu mengenai pencegahan dini dari penularan COVID-19 ini. Ya, seperti kita semua tahu bahwa COVID-19 ini merupakan suatu penyakit ya, yang disebabkan oleh virus corona yang sudah menjadi pandemi di dunia sejak Maret ini. Iya. Nah, ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, maka itu pencegahan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Iya. Di antaranya mungkin kita sudah bisa lihat di pamflet-pamflet atau di iklan-iklan di televisi atau media massa. Pertama yang harus kita lakukan adalah perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu dengan cara menjaga kebersihan tangan dengan melakukan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun minimal 20 detik ya. Kemudian atau bila tidak ada air mengalir dengan sabun, bisa juga pakai hand scrub ya. Cairan berbasis alkohol. Kemudian jaga adanya etika batuk dan bersin yang benar. Jadi kalau batuk atau bersin kita tutup dengan mulut, ditutup dengan sapu tangan atau dengan tisu ya, kemudian tisunya langsung dibuang, terus atau bisa juga menggunakan bagian dalam dari lengan atas kita, lengan baju dalam. Ya Bu ya. Itu kemudian jaga jarak atau physical distancing. Untuk kalau dulu diminta untuk jaga jarak 1 meter, tapi himbauan terbaru itu adalah jaga jarak 2 meter minimal jaga jarak 2 meter ya Bu ya. Terus hindari kerumunan, kalaupun terpaksa harus keluar rumah harus menggunakan masker. Kemudian jaga kesehatan dengan olahraga teratur ya. Perbanyak sayur dan buah, juga air putih minumnya lebih banyak. Terus kalau bisa berjemur juga di matahari pagi ya, untuk menambah atau menstimulasi daya tahan tubuh kita. Iya. Itu kalau untuk berjemur itu dari jam berapa itu bagusnya kalau masih menghadapi pandemi COVID-19 ini? Iya, memang belakangan ini banyak isu ya. Iya, betul. Ada yang bilang pagi bagus, ada yang siang bagus atau sore gitu ya. Tapi jadi dari beberapa literatur atau bacaan-bacaan ilmiah itu memang
Jadi mungkin saya jelasin sedikit dulu Iya, soal silakan, Bu. ultraviolet nih ya. Iya. Jadi matahari itu memang sumber yang dianugerahkan Tuhan buat kita yang harus kita bisa manfaatkan. Jadi pada dasarnya itu sinar UV itu ada 3, ada UVA, UVB, dan UVC. Ya, nah ini panjang gelombangnya itu berbeda-beda. Kita mulai dari UVA itu yang paling panjang sebenarnya, UVB sedang, UVC yang pendek. Nah, yang UVC yang pendek ini dia itu nggak akan sampai ke menembus bumi, jadi nggak akan sampai kena ke kita UVC ini. Tapi tingkat radiasinya itu sangat besar. Untungnya dia nggak nembus bumi. Kemudian UVB itu gelombang pendek, dia bisa nembus ke bumi ya, ke lapisan atmosfer. Maksudnya lapisan atmosfer. Nah, terus dia ini bisa langsung masuk ke dalam kulit kita, lapisan permukaan kulit itu, tapi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, tapi ada risiko kalau misalnya terpapar terlalu lama bisa menyebabkan terjadinya kanker kulit juga. Kemudian ada UVA yang paling panjang gelombangnya itu, dia itu yang paling cepat bisa menembus kulit ya, dengan resiko itu terjadi alergi kontak atau sunburn ya, kulit terbakar merah, itu biasanya karena UVA. Nah, yang sebenarnya bermanfaat untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita itu adalah UVB. Karena dengan UVB itu dia akan merangsang produksi vitamin D, perubahan vitamin D di dalam kulit. Nah, tapi UVB itu kan gelombangnya pendek, jadi nggak bisa pagi-pagi itu kita dapatkan. Yang biasanya paling pagi itu dapat tuh adalah UVA. Nah, tapi UVA ternyata juga bisa membantu untuk pembentukan vitamin D. Nah, waktu yang paling tepat itu adalah antara jam 7 sampai jam 9 pagi. 7 sampai 9 pagi atau setelah jam 4 sore. Ya. Jadi kalau penyinarannya itu jam 10 sampai jam 2 siang, itu justru matahari sedang menyengatnya paling tinggi intensitasnya. Justru itu berbahaya karena bisa memicu terjadinya kanker kulit. Tapi untuk perangsangan vitamin D tadi yaitu yang bagus itu jam 7 sampai jam 9 atau setelahnya itu sore jam 4 sampai sekitar jam 5. Begitu. Jadi seperti itu ya untuk mengenai matahari tadi. Nah, untuk bagaimana nih Bu mengenai penyebab utama terjadinya penularan COVID-19 ini secara dini? Kita tahu bahwa COVID ini ditularkan melalui kontak langsung ya. Penyebab utamanya itu adalah percikan atau droplet. Pada awalnya itu diduga karena droplet, tapi untuk saat ini semakin ke depan ini berkembang penularan ternyata juga berupa aerosol. Aerosol itu air apa? Jadi itu bedanya droplet dengan aerosol ya. Droplet itu adalah percikan dengan ukuran yang lebih besar, sedangkan aerosol itu sangat kecil sekali, ukurannya mikrometer ya. Itu bisa terbang-terbang di udara. Jadi sebenarnya kalau bisa kita bandingkan tuh ya, kalau di udara kita itu ada namanya particulate material yang kita nggak bisa lihat dengan mata, entah itu rupa debu seperti itu ya, dengan ukuran 2,5, ukurannya tuh 2,5 mikrometer ya. Nah, sedangkan virus coronanya itu ukurannya adalah 125 nanometer. Jadi partikulat yang ada di udara debunya aja itu ukuran cuma 2,5 mikrometer. Sedangkan coronanya, virusnya itu adalah 125 nanometer. Artinya lebih kecil, 10 pangkat 9 tuh. Kalau berarti virusnya lebih kecil sekali. Sangat ya? kecil sekali. Nah, yang ketularan di kita itu dalam sehari-hari, percakapan sehari-hari itu kalau kita bicara dengan lawan bicara kita, itu bisa keluar droplet ataupun aerosol dari mulut
ya. Droplet itu ukurannya besar, berarti lebih besar dari 2,5 mikrometer tadi. Iya. Ya. Karena besar dia bisa langsung jatuh ke tanah, ya, karena pengaruh gravitasi. Sedangkan aerosol itu lebih kecil lagi. Nah, dia bisa terbang-terbang di udara tuh. Jadi maka dari itu untuk menghindarinya supaya nggak terpapar itu perlu jarak dengan lawan bicara kita sekitar 1-2 meter. Supaya dropletnya nggak langsung kena ke kita, dia langsung jatuh ke tanah. Aerosolnya juga dia nyebar, nggak langsung kena ke paparan lawan bicara kita. Iya. Seperti itu. Iya, itu kan misalnya kalau kita harus jaga jarak ya Bu. Terkadang kan kita lawan bicara kita misalnya, kita kan nggak tahu kalau dia tuh terpapar virus atau enggak gitu kan. Betul. Nah, makanya dari itu untuk pencegahannya sudah disarankan untuk memakai masker. Iya. Ya. Memang masker itu banyak macamnya ya, dari yang beredar di media sosial kayak gitu. Ada masker bedah, ada masker N95 atau masker kain. Iya, itu dari berbagai macam jenis masker. Yang paling efektif itu masker yang bagaimana? Sebenarnya yang paling efektif itu adalah N95. Pertama tuh N95, kedua N95 ya. Kedua itu adalah masker bedah. Dia itu bisa menyaring virus atau kuman bakteri itu, ya. Kalau N95 itu adalah 95%, dia bisa saring. Sedangkan kalau masker bedah itu antara 80 sampai 90%. Nah, tapi karena keterbatasan alat kesehatan ini dan memang sangat diperlukan terutama untuk tenaga kesehatan dulu, diprioritaskan untuk mereka yang menangani pasien-pasien, maka masyarakat nggak usah bingung, boleh juga menggunakan masker kain, tapi ada syaratnya, ya. Masker kainnya itu harus minimal 2 lapis. 2 lapis kain, kemudian di tengah-tengahnya itu harus ditambahkan tisu, kertas tisu. Nah, menurut CDC atau Center Disease Prevention, pokoknya pusat pengendali penyakit di dunia itu, dia menyarankan bahwa masker kain ini boleh karena dengan disisipkan tisu itu bisa menyaring debu atau particulate matter-nya itu ya sampai sekitar 70-80%. Seperti itu. Jadi bisa juga memang nggak 100% full, tapi setidaknya itu bisa menghindari kita dari droplet yang besar, kayak gitu. Jadi tetap mesti pakai masker ya, walaupun keluar rumah. Oke, itu tadi ya pendengar Sisnet Radio dimanapun saja Anda berada, ulasan mengenai pencegahan dini penularan dari COVID-19. Dan nantinya untuk pendengar Sisnet Radio dimanapun saja Anda berada, kita bakalan memberikan kesempatan yang pengen bertanya seputaran tema yang sedang kita bahas saat ini ya, pencegahan dini penularan COVID-19. Nanti kita kembali lagi di sesi yang selanjutnya. Tetapi 90,5 FM Sisnet Radio. Anda sedang mendengarkan acara Talkshow bersama Satgas COVID-19 UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur. Acara ini didukung oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur. Masih di 90,5 FM Sisnet Radio dan masih dengan kebersamaan Arin di ruang dengar Anda dan juga narasumber kita Dr. Imelda Florencia SPS ya. Oke, kita kembali lagi ke tema ya, pencegahan dini penularan dari COVID-19 ini. Ini untuk tadi kan kita harus selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya Bu ya. Ini ada nggak misalnya waktu-waktu tertentu setiap berapa sekali kita harus mencuci tangan gitu dalam sehari mungkin? Iya, pada dasarnya setiap kita menyentuh benda yang menurut kita infeksius, itu kita mesti cuci tangan. Tapi kalau untuk masyarakat umum, benda-benda yang mungkin terpapar atau pernah dipegang atau disentuh oleh banyak orang, nah itu yang kita harus cuci tangan. Contoh, misalnya kalau masyarakat tuh kita habis pegang handphone, ya, pegang kunci, gagang pintu rumah atau benda-benda logam di rumah, itu mesti cuci tangan. Setiap keluar dari rumah mau masuk ke rumah itu sebelum apa-apa buka pintu rumah
langsung cuci tangan. Baru kerjakan yang lain seperti itu. Iya, itu apakah tindakan yang diambil seandainya ada salah satu dari masyarakat yang positif dari COVID-19 ini? Yang sudah positif nih? Atau baru menduga-duga? Iya. Oh gini, jadi kemarin mungkin disampaikan juga oleh Dr. Hotma mengenai alur ya. Iya. Jadi rumah sakit ini untuk masyarakat Belitung Timur nggak usah khawatir, kita udah punya satgas, ya, satgas khusus untuk penanganan COVID ini. Ada nomor hotline-nya, bisa dihubungi, ya. Nanti mungkin bisa di-share dari radio sini. Ya. Iya. Jadi setiap pasien, masyarakat yang merasa memiliki gejala demam atau batuk kering, nyeri tenggorokan, ya, disertai dengan pilek ataupun rasa sesak, dan memiliki riwayat 14 hari sebelumnya itu berada di wilayah yang memiliki kasus positif COVID atau wilayah yang memiliki transmisi lokal, artinya ada penyebaran penyakit COVID di daerah itu, maka bisa mengkontak nomor hotline tersebut atau datang ke puskesmas untuk kemudian diperiksa dan dikategorikan termasuk apakah dia, kan kita ada 3 istilah ya, ada orang OTG, orang tanpa gejala, ODP, orang dalam pemantauan, dan PDP, pasien dalam pemantauan. Ya. Nah itu nanti ditentukan apakah sesuai kriteria yang mana, nanti baru bisa tenaga medis dari puskesmas bisa konsultasi atau merujuk langsung ke poli COVID yang ada di Rumah Sakit Belitung Timur. Seperti itu ya. Jadi kalau ada gejala-gejala itu bisa langsung hubungi hotline-nya atau datang ke puskesmas, nanti dari puskesmas yang akan tentukan perlu dirujuk atau tidak. Seperti itu. Ya, itu tadi ya pendengar, sudah disampaikan dari narasumber kita, Ibu Dr. Imelda Florencia di kesempatan siang hari ini. Dan untuk pendengar juga yang pengen bertanya, yang pengen berpartisipasi mengenai dari COVID-19 ini, silakan di 0859 2494 6896. Iya, ini di dalam COVID-19 ini kan ada istilah-istilah mungkin yang ada sebagian dari masyarakat mungkin ada yang belum tahu. Ini Ibu mungkin bisa dijelaskan sedikit. Mungkin yang paling membingungkan itu tadi ya, ada istilah OTG, orang tanpa gejala, ODP, orang dalam pemantauan, dan PDP, pasiennya, ya, pasien dalam pemantauan. ODP itu orang dalam pengawasan. PDP pasien dalam pemantauan. Nah, OTG, orang tanpa gejala, ini adalah mereka yang tidak memiliki gejala-gejala COVID yang tadi seperti saya sudah sebut, tapi memiliki kontak erat dengan mereka yang terkonfirmasi positif COVID. Contohnya ada petugas kesehatan, ya, atau kita berada dalam satu ruangan yang memang ada orang yang positif COVID di situ. Misalnya dalam radius 1 meter dengan orang tersebut, terus kontaknya erat, artinya kurang lebih selama 10 menit berada dalam satu ruangan dengan orang tersebut, tuh kita bisa disebut orang tanpa gejala. Kalau kita memang tidak ada gejalanya. Kemudian istilah yang kedua adalah orang dalam pengawasan. Itu adalah mereka yang memiliki gejala demam, sekarang demam, atau riwayat demam sebelumnya, ya, atau ada salah satu gejala batuk atau nyeri tenggorokan atau pilek. Dan dalam 14 hari terakhir itu berada atau berasal dari wilayah yang memang sudah ada kasus COVID-nya. Itu adalah orang dalam pengawasan.
Sedangkan pasien dalam pengawasan, dalam pemantauan, itu adalah mereka yang memiliki gejala demam dan salah satu gejala dari batuk atau pilek atau nyeri tenggorok itu untuk durasi waktunya sama seperti yang sebelumnya, dalam 14 hari terakhir berada dalam wilayah yang ada kasus COVID-nya, seperti itu. Ya, itu adalah pasien dalam pengawasan. Nah, istilah yang rancu mungkin suspek. Ya, dulu istilahnya suspek ini positif atau enggak gitu kan. Nah, pada dasarnya karena kan suspek orang, suspek kita juga, Bu. Suspek itu artinya sebenarnya curiga. Ya. Nah, suspek itu di sini adalah diarahkan pada kriteria PDP. Nah, pasien dalam pengawasan, seperti itu. Jadi suspek itu adalah PDP. Nah, dari PDP ini nanti itu akan dites dulu. Kan PDP berdasarkan kriteria gejala toh. Nanti dia akan dites dulu, baik melalui rapid test atau lewat PCR ya, yang swab tenggorokan itu. Nah, kalau memang hasilnya positif, maka dia telah terkonfirmasi sebagai kasus positif COVID. Ya, seperti itu. Iya. Nah, kira-kira apa gejala utama yang ditonjolkan dari penyebaran COVID-19 ini? Oke. Gejala utamanya yang pasti demam. Ya, dia harus ada demam, riwayat demam. Demam itu artinya suhu badan kita itu di atas 37,5. Ya. Demam pun ada kriterianya sebenarnya. Normal suhu tubuh itu adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Biasanya kita mulai merasakan demam atau sumeng-sumeng ya, itu antara 37,5 sampai 38. Itu kita mulai rasa meriang, menggigil, panas tapi nggak terlalu panas, itu suhu segitu. Nah, kalau 38 ke atas tuh udah pasti demam. Dipegang aja panas seperti itu. Nah, itu. Yang pasti dia ada gejala riwayat demam. Terus ada batuk. Batuknya ini memang khas untuk si COVID ini lebih ke arah batuk kering. Batuk kering ya, dibandingkan berdahak. Jadi lebih ke batuk kering. Terus ada nyeri tenggorokan atau nyeri menelan, ya. Dan pilek. Nah, yang paling berat kalau udah disertai dengan sesak. Ya, sesak yang muncul ini biasanya tiba-tiba. Maksudnya dia nggak punya riwayat sesak sebelumnya. Terus hanya dengan batuk pilek yang menurut dia nggak terlalu berat, tapi muncul sesak. Seperti itu. Itu yang paling kita harus waspada kalau ada gejala-gejala itu. Iya, biasa kan kalau kita demam itu biasa badan meriang, kadang batuk juga gitu kan, Bu. Iya. Kadang kalau kita udah demam-demam tuh mau berobat gitu kan, kemarin-kemarinnya. Tapi kalau adanya COVID ini mungkin agak wanti-wanti juga mungkin ya. Betul. Makanya harus diingat itu tadi kriteria yang keduanya. Ada riwayat pergi enggak? Atau bertemu dengan orang yang memang positif? Atau yang diduga positif juga bisa sih. Kita harus waspada, tetap waspada seperti itu ya. Oke. Baik, kita lagi pendengar Sisnet dimanapun saja Anda berada, kita juga bakalan memberikan kesempatan ya untuk pendengar yang pengen bertanya mengenai pencegahan dini penularan dari COVID-19 ini, yang pengen bertanya melalui via SMS ataupun di via telepon di 085924946896. Iya, kira-kira untuk COVID-19 ini kita terima dulu penelpon ya, Bu Dokter ya. Ada yang pengen bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan siapa dan di mana? Dengan Bang Yadi. Bang siapa? Bang Yadi. Bang Wadu. Yadi. Bang Madu. Yadi. Bang Jadu. Yadi. Iya. Selamat pagi, Bu Imelda, dan selamat pagi, Bu Penyiar ya. Ya. Ya, pagi. Saya mau nanya sama Ibu. Kalau nggak salah, informasinya bahwa pasien 034 yang cek pertamanya positif, keduanya negatif, ketiganya positif lagi dan keempat positif. Ini benar atau enggak, nggak tahu. Tapi menurut Ibu,
Ini suaranya nggak begitu jelas ya, Bang. Mungkin sinyalnya ini atau gimana? Suaranya nggak begitu jelas. Ya, coba diulang lagi. Ini ya. Menurut informasi pasien 034 itu cek pertamanya positif, keduanya negatif, ketiga dan keempat positif lagi. Nah, secara kedokteran, di mana ini menjelaskannya dia ya? Ini pertanyaan yang pertama. Mungkin keduanya bukan pertanyaan, tapi kita berbagi ilmu Bu ya. Walaupun saya bukan dokter. Kita tahu sinar matahari itu ada 3 warna Bu ya. Iya, sinar matahari. Juga kuning, hijau, biru, dan ungu. Setiap warna ini beda frekuensinya gelombangnya Bu ya. Sedangkan kecepatannya sama, yaitu 300.000 km per detik. Dengan perbedaan panjang gelombang ini, maka mengakibatkan frekuensi mereka masing-masing berbeda. Yang gelombangnya panjang, frekuensinya akan lebih kecil, sedangkan yang makin banyak, makin pendek gelombangnya, itu frekuensinya akan lebih tinggi. Cahaya matahari sudah diciptakan dari yang kuasa, karena masing-masing gelombang itu ada fungsinya, begitu di manusia. Ya, itu seperti yang Ibu katakan tadi, ada 3 jenis. Sebenarnya frekuensi itu banyak, Bu, matahari itu. Nah, kemudian waktu berjemur itu relatif ya, tidak harus jam 8 sampai jam 10, tidak, itu tergantung cuaca Bu. Bisa saja pagi-pagi panas itu sudah menengah, waktu itulah bagus kita berjemur, karena badan kita sendiri bisa merasakan pada saat mana terasa enak berjemur. Jangan sampai tubuh kita merasa nyeri atau perih begitu ya. Bisa juga kita berjemur jam 11 karena matahari baru muncul, jadi waktu itu nggak terlalu panas. Bisa, jadi waktu itu relatif ya, tidak menentukan pasti kapan kita berjemur. Cuaca memang beda-beda Bu. Awan tebal itu adalah menghambat daripada penyebaran debusnya sinar matahari. Oleh itu kita tidak dapat menentukan waktu yang pasti untuk jam berapa kita berjemur. Ya tidak seperti daerah-daerah seperti Australia, Belanda, itu memang keadaan cuacanya tidak begitu terlalu berbeda. Terima kasih Bu ya. Iya. Terima kasih. Ini sekian Iya. dari saya. Iya, terima kasih Bang Madu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi ada Bang Madu ya, sudah bergabung untuk di via telepon. Silakan Bu Dokter. Oke. Bang Yadi kayaknya namanya. Bang Yadi apa Bang Madu ini? Ini suaranya kurang begitu jelas ya. Iya, terima kasih Bang Yadi. Yang tadi saya dengar tentang kasus 034 ya, yang kebetulan memang dari Belitung Timur. Dari Belitung. Belitung. Oh sorry ya sorry. Belitung ya, yang positif pertama di Belitung. Oke. Jadi positif negatif itu didapatkan dari pemeriksaan yang ada, yaitu waktu itu PCR ya, kalau nggak salah di sana. Nah, kalau PCR-nya tuh positif, itu berarti memang dia masih dalam kondisi terinfeksi virus, ya. Nah, kalau negatif berarti sudah tidak ada. Nah, balik lagi dari pemeriksaan itu nanti bisa dinilai ada yang namanya imunoglobulin. Ada imunoglobulin M atau imunoglobulin G. Nah, kalau misalnya kita kan nggak tahu nih yang dari hasil pemeriksaan positifnya itu IgM atau IgG-nya, ya. Kalau misalnya IgM ya positif, berarti dia memang dalam fase akut, artinya memang sedang terinfeksi. Nah, kalau IgG
kalau IgM dan IgG positif berarti dia sudah dalam kondisi akut terinfeksi dan sudah mulai muncul antibodinya. Berarti memang dalam fase tengah-tengah, ya, lagi sementara terinfeksi tapi tubuhnya juga lagi berusaha untuk melawan si virusnya ini. Jadi IgG-nya positif. Nah, nanti kalau misalnya diperiksa lagi ternyata IgM-nya sudah negatif dan IgG-nya positif, ya, berarti dia memang sudah ada antibodinya yang di sana dan infeksinya sudah berakhir. Seperti itu. Nah, kalau dari medis kita melihatnya seperti itu, ya. Yang kita lihat tuh gimana perjalanan IgM, IgG-nya si suspek atau si pasien PDP ini. Seperti itu. Nah, terima kasih juga untuk yang kedua masukannya mengenai sinar matahari. Memang betul tergantung cuaca Bang Yadi, memang betul sekali. Apalagi sekarang ini di Belitung, ya, hujan, tiba-tiba hujan, tiba-tiba terik, tiba-tiba hujan lagi, ya, nggak menentu cuaca. Memang yang baik adalah ketika paparan sinar matahari itu terasa nyaman bagi tubuh kita, terutama pada kulit, ya. Untuk kalau misalnya cuaca memang stabil seperti itu, bisa diperkirakan jamnya, jam 7 sampai jam 9 atau setelah jam 4, ya. Itu kalau cuacanya stabil. Tapi kalau memang ada yang mendung, ada yang hujan tiba-tiba, atau kadang-kadang di sini kan jam 10 juga belum ada sinar matahari, maka pada saat sinar mataharinya ada dan kita berjemur dan merasa nyaman, itu baik juga. Hasil yang didapatkan juga akan bermanfaat bagi tubuh kita. Seperti itu. Oke, itu tadi ya sudah dijelaskan dari Bu Dokter. Ya, untuk pendengar yang lainnya mungkin yang pengen bertanya juga, kita masih memberikan kesempatan ya kepada pendengar mengenai pencegahan dini dari penularan COVID-19 ini. Nah, untuk penularan COVID-19 ini misalnya berpengaruh nggak, Bu, terhadap ibu hamil? Iya, siapapun bisa terhadap ibu hamil ataupun anak yang di dalam kandungannya misalnya. Siapapun bisa beresiko untuk terpapar virus ini. Karena virus ini tergolong baru, jadi kita tidak bisa sekarang bilang, oh ini ya dan ini tidak. Iya. Karena termasuk kelas yang baru, belum pernah ada sebelumnya, dan para peneliti, tenaga kesehatan saat ini juga masih meraba-raba. Maksudnya untuk virus ini, misalnya gejala yang muncul pada saat ini seperti ini, tapi di kemudian hari bisa berubah. Dan siapapun yang terpapar, setiap orang bisa beresiko tinggi. Mungkin kalau untuk kasus ibu hamil dengan risiko di kandungannya, mungkin pada session berikut lebih tepat dibahas kali ya, pada saat ada dokter kandungan nanti yang akan bantu share informasi tentang ini. Yang intinya berpengaruh juga lah yang pastinya, Bu, ya. Dan untuk sekarang ini kira-kira tindakan apa saja yang diambil dari mungkin RSUD Kabupaten Belitung Timur dalam pencegahan ini, pencegahan dari COVID-19? Oke. Untuk di lingkungan rumah sakit sendiri, ya, kita sudah mulai menerapkan di daerah di tempat-tempat tertentu, misalnya di depan pintu rawat jalan, itu kita sudah sediakan wastafel dilengkap dengan sabun, air mengalir. Jadi setiap pasien yang mau berobat itu diharapkan untuk cuci tangan dulu sebelum masuk ke ruang pengobatan. Nah, di pintu terdepan juga kita akan lakukan screening. Ada kuesioner di situ yang akan dibantu oleh petugas, diisi, ya, ditanyakan apakah memang ada kemungkinan riwayat terpapar COVID atau tidak. Nah, setelah itu baru pasien bisa masuk, mendaftar, berobat ke sesuai poli masing-masing. Ya, sesuai poli yang dituju, sesuai penyakitnya. Nah, untuk poli sendiri
itu kita batasi jadwal pelayanan poli dengan karena apa? Kan kita sama-sama ingin bantu untuk mencegah penularan dan ingin bantu juga mengobati pasien. Berarti kita juga mesti punya sumber daya yang sehat juga, ya. Jadi untuk itu jadwal poli seminggu kurang lebih 2 kali, ya. Poli-poli tertentu dibuka hari apa? Itu nanti bisa dilihat di rumah sakit jadwalnya bagaimana. Nah kemudian mengenai physical distancing juga diterapkan di rumah sakit, ya. Untuk tempat duduk pasien itu kita sudah kasih jarak ya, sekitar 1,5 sampai 1,5 meter lah, supaya tidak saling berdekatan atau tidak ada kerumunan pasien di sana, seperti itu. Kemudian pencegahan lainnya adalah untuk sementara jam kunjungan atau besuk pasien itu memang ditiadakan di rumah sakit, dengan harapan supaya paparan orang yang sakit terhadap pengunjung itu berkurang dan pasien juga benar-benar bisa sembuh, beristirahat dengan cukup, ya, tanpa kunjungan dari orang lain, seperti itu. Nah, kemudian di rumah sakit juga sudah ada poli dan IGD COVID. Sudah ada ya, Bu ya. Jadi selain tadi misalnya rujukan dari puskesmas, kalau memang pasien masyarakat sendiri merasa ragu atau pengen berobat, bisa langsung datang ke poli. Langsung ke poli ya. Langsung ke poli COVID. Nanti bisa tanya di bagian depan rumah sakit itu poli COVID-nya ada di sebelah mana. Gitu. Oke, itu tadi ya pendengar. Sepertinya kita sudah berada di penghujung acara ya, Bu Dokter Imelda. Mungkin silakan kesimpulannya dari tema kita pencegahan dini penularan COVID-19 ini. Oke, jadi masyarakat jangan panik ya. Kita harus sama-sama bersatu untuk mencegah penyakit COVID ini semakin meluas. Kita bersyukur Pulau Belitung ini cukup panas, ya. Terus masyarakatnya juga tidak sepadat di Jakarta. Semoga dengan masukan-masukan, terus himbauan dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat tetap bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ini untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk negara kita. Seperti itu. Sebelum kita tutup, satu ini ada SMS yang masuk ya, Bu ya. Kita coba baca dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dokter. Ya, selamat siang. Saya mau bertanya, bagaimana pengaruh dari COVID-19 terhadap saraf kita jika kita terkena dampaknya? Terima kasih, dari Ayu. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Pertanyaannya baik, sesuai dengan bidang saya. Iya, silakan Bu Dokter. Jadi memang COVID ini yang lebih banyak berpengaruh ke paru ya untuk saat ini. Ke paru. Gejala beratnya lebih difokuskan ke paru, tapi melihat kasus-kasus di luar negeri yang berkembang dengan teknologi yang maju juga, ternyata memang sudah didapatkan beberapa kasus berpengaruh terhadap saraf. Berpengaruh terhadap saraf juga. Gejala yang bisa muncul diantaranya adalah gangguan pengecapan dan gangguan penciuman. Pada waktu saya membaca artikel tentang penyakit COVID di Wuhan, mereka juga melakukan penelitian di sana. Sebisa mereka itu ternyata didapatkan bahwa dari sekitar 200 pasien yang diperiksa, 5%-nya itu mengalami keluhan tersebut, gangguan pengecapan dan gangguan penciuman. Nah, ini menjadi suatu petanda baru bagi kita bahwa COVID itu tidak melulu ternyata kena di paru, tapi dia bisa berpengaruh kepada yang lain.
seperti itu. Dan yang paling berat memang kalau mereka yang sudah memiliki komorbid atau penyakit penyerta lain, seperti kalau sudah ada penyakit gula atau penyakit hipertensi atau penyakit jantung, itu justru penyakit akan lebih parah dan bisa berpengaruh juga terhadap kejadian yang berat di saraf, itu diantaranya stroke. Mungkin COVID-nya sendiri tidak langsung bikin kerusakan saraf, tapi dengan memperburuk atau melemahkan daya tahan tubuh kita dengan disertai dengan penyakit penyerta lain, akhirnya muncul gejala sarafnya. Itu baru-baru ini memang juga ada dipublikasikan bahwa berpengaruh juga terhadap infeksi selaput otak dan muncul kejadian stroke. Nah, ini pun dari pakar-pakar saraf juga masih diteliti lagi. Banyak orang atau banyak pasien yang diteliti lebih lanjut dengan pemeriksaan yang memadai, seperti itu. Seperti awal saya bilang, memang COVID ini baru sekali, jadi para ahli juga memang masih mencari-cari, seperti itu ya. Semoga bisa terselesaikan dengan baik ya. Semua tenaga medis juga bisa membantu memberikan pengobatan yang baik, juga temukan obat yang pas untuk ini, seperti itu. Baik, Bu Ayu tadi ya sudah dijawab dari Bu Dokter mengenai pertanyaannya. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan Bu sebelum nanti kita tutup ini program acaranya? Sudah. Oke, baik, pendengar Sisnet Radio dimanapun saja Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih buat yang sudah berpartisipasi, yang sudah bertanya kepada narasumber kita. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan acara Talkshow bersama Satgas COVID-19 UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur. Acara ini didukung oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.